Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang beranggotakan saya, Denisa Sekarsari Suyatno, NPM 19 10 10 20 39. Saya Risma Usriati, NPM 19 10 10 20 40. Saya Minawati dengan NPM 19 10 10 58. Saya Fermina Julian ADP dengan NPM 19 10 10 20 38. Di sini kami akan menunjukkan tutorial cara penggunaan Akurat Light pada kasus 1. Selamat menonton. Sebelum masuk dalam tata cara untuk membuat data Akurat Light, saya di sini akan menjelaskan apa itu Akurat Light. Akurat adalah aplikasi akuntansi online yang bisa Anda gunakan di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya untuk mencatat laporan keuangan dan transaksi saja. Akurat Light juga bisa digunakan untuk mengatur gudang bisnis Anda. Pengertian lain dari Akurat Light adalah pengembangan dari Akurat Online yang merupakan satu-satunya Indonesia cloud-based accounting software yang memiliki built design yang memudahkan untuk membantu desain cetakan yang lebih dinamis dan menarik. Akurat Light didesain lebih simpel sehingga mudah digunakan. Aplikasi ini ditujukan untuk membantu UMKM merapikan dan membantu laporan keuangan. Sebelum kita membuat database baru, kita harus mendownload aplikasi Akurat Light pada Play Store. Kemudian, kita membuka website akurat.id. Setelah itu, kita klik strip 3 di bagian kanan atas. Kemudian klik login. Setelah itu, kita isi seperti nama, nomor telepon, email, dan password. Langkah yang ketiga, kita buka aplikasi Akurat Light. Langkah yang terakhir, kita daftar di alamat email atau nomor HP dengan mengisikan alamat email dan password. Selanjutnya adalah cara membuat database baru. Langkah awal sebelum kita mengerti transaksi, maka kita harus membuat database. Cara yang pertama, buka Akurat Light. Lalu ada tombol garis-garis 3 di pojok kiri atas. Klik tombol tersebut, lalu klik nama perusahaan dan klik database. Selanjutnya, kita isikan nama database, lalu klik OK, maka akan muncul tampilan pengaturan awal. Lalu kemudian, isikan nama perusahaan dan tanggal mulai pembukuan sesuai dengan soal yang ada, kemudian klik Setup. Lalu jika sudah selesai, kita akan melengkapi data perusahaan seperti langkah nomor 6. Caranya adalah dengan klik menu lalu ke pengaturan dan lengkapi data perusahaan sesuai soal yang ada. Selanjutnya adalah cara membuat daftar pelanggan. Kalian klik 3 garis pojok kiri atas, kemudian akan muncul tata cara pada nomor 1. Kalian klik ke pelanggan, kemudian setelah muncul tampilan, kalian klik icon plus, kemudian isi data pelanggan baru, isikan nama pelanggan, kemudian kalian klik simpan. Setelah semua pelanggan selesai diinput, kemudian memasukkan saldo awal pelanggan, klik titik 3 di sisi kanan nama pelanggan, klik lihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara input modal awal. Yang pertama yaitu klik titik 3 pada kiri atas. Setelah itu akan muncul background modal awal. Setelah itu isikan nilai modal awal yaitu 5 juta dari soal. Setelah itu klik masukkan. Lalu muncul tambahan modal yaitu isikan dengan bank. Lalu ganti tanggal 2 bulan 5 2013. Setelah itu isikan nominal yang ada dalam soal. Lalu isikan catatan yaitu catatan kas bank lalu simpan. Setelah itu lakukan kedua kalinya untuk yang bank atau yang kas. Setelah itu akan muncul kas bank, kas kecil, serta setoran modal awal. Setelah itu klik sukses, lalu selesai. Selanjutnya, cara input nama gudang. Yang pertama, bukalah slide sebelah kiri tampilan Akurat Light, kemudian klik gudang. Yang kedua, klik tanda plus. Selanjutnya, untuk menambahkan nama gudang lainnya, isikan informasi tentang nama gudang, kemudian klik simpan. Untuk gudang-gudang selanjutnya, ikuti langkah yang sama.
yang nomor 4 itu adalah tampilan modal setelah selesai. Selanjutnya adalah cara membuat kategori barang. Buka menu pada Akurat Light, lalu kita klik garis-garis 3 yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik kategori barang, lalu klik icon plus dan ketik barang dagang dan disimpan. Lalu akan muncul tampilan seperti tata cara nomor 3. Selanjutnya adalah cara membuat kategori biaya. Kalian klik tombol 3 garis pojok kiri atas, lalu pilih ke kategori biaya, kemudian klik icon plus, lalu kalian isikan nama biaya ongkos kirim, lalu klik simpan. Setelah selesai akan ada notifikasi, klik OK. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan stok barang dagang, yaitu yang pertama klik stok pada menu home, lalu akan muncul stok barang dagang. Setelah itu pencet tombol plus pada kanan pojok, lalu akan muncul buat barang dagang, yaitu setelah itu kita isikan nama barang dagang, misal barang A, lalu kode barang PB-1, setelah itu kategori barang dagang, satuan yaitu unit, lalu isikan harga jual misal 10, lalu kita klik kelola stok, lalu akan muncul kuantitas 50, lalu harga beli 5.000, dan gudang utama, lalu simpan. Setelah itu akan muncul stok barang dagang. Isikan seperti itu sampai selesai. Selanjutnya, langkah membuat pembelian secara kredit. Yang pertama, transaksi pembelian secara kredit pada tanggal 2 Mei di CV Eka Jaya. Cara penyelesaiannya adalah, yang pertama, bukalah menu pembelian pada home. Setelah itu, muncul tampilan faktur pembelian, lalu klik plus. Setelah itu, akan muncul informasi mengenai data pembelian barang secara lengkap. Setelah itu, isikan data yang sudah ada pada soal. Kemudian, klik lanjut, dan kemudian klik tambah barang. Kemudian, tambahkan daftar barang sesuai dengan soal secara lengkap, yaitu barang C 50 unit dan barang D 150 unit dengan diskon 2%. Kemudian, tambahkan catatan sesuai dengan soal yang terlampir. Setelah itu, karena transaksi ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka klik simpan karena belum dibayarkan secara tunai. Setelah itu, bila muncul notifikasi apakah Anda ingin menyimpan faktur, kita klik ya. Kemudian, faktur akan tersimpan dan akan muncul notif sukses. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya ada langkah membuat pembelian secara tunai. Klik tombol pembelian pada menu Akurat Light, setelah itu akan muncul gambar seperti gambar 2. Lalu klik icon plus dan akan muncul seperti gambar 3. Kemudian pilih pemasoknya yaitu FA Kurnia Jaya pada tanggal 5 Mei. Lalu diganti syarat pembayaran dengan tunai saat pengantaran COD. Lalu setelah itu klik lanjut. Selanjutnya adalah pilih option tambah barang. Tambah barang A dan D sesuai dengan soal yang ada. Setelah itu, tambahkan barang yang akan dibeli sesuai dengan soal. Barang A 30 dan barang D 50. Selanjutnya, klik lanjut. Selanjutnya akan muncul gambar pada gambar 7 seperti itu dan tambahkan catatan pembayaran tunai masuk gudang center. Selanjutnya, klik bayar, lalu akan muncul gambar pembayaran seperti gambar 8. Pilih pembayaran menggunakan kas di bank, lalu metode bayar dengan tunai dan catatannya pembelian tunai. Setelah itu klik bayar, lalu akan muncul sukses seperti gambar pada gambar 9. Selanjutnya adalah cara membuat pembayaran beban angkut. Kalian klik ke menu biaya, setelah itu pada gambar 2 kalian klik icon plus, setelah itu kalian pada gambar 3 isikan data sesuai soal. Selanjutnya, setelah selesai mengisikan data, kalian klik simpan, kemudian ada notifikasi, klik OK. Kalian lakukan ke beberapa transaksi, akan muncul seperti pada gambar 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membayar hutang. Yang pertama yaitu pada menu home, klik pembelian, lalu hutang, lalu muncul gambar nomor 2, lalu kita pilih PT yang akan dituju, semisal
PT Deli Raya, kita pilih PT Deli Raya, nanti akan muncul pada gambar nomor 3, lalu centang pada kotak itu. Setelah itu akan muncul gambar nomor 4, lalu isikan pembayaran menggunakan kas atau bank, lalu sejumlah, lalu metode pembayaran dengan tunai, cek atau transfer, lalu isikan catatan. Setelah itu bayar, lalu akan muncul sukses, lalu klik OK. Selanjutnya, membuat transaksi penjualan kredit pada tanggal 12 Mei kepada CV Gema. Yang pertama, pilih menu penjualan, lalu klik tanda plus. Kemudian, masukkan barang yang dijual ke dalam keranjang. Atur jumlah unit dan harga barang. Pada barang A, yaitu 70 unit dengan diskon 2%, dan barang B 50 unit. Selanjutnya, masukkan jumlah barang yang akan dijual, yaitu barang A 70 dengan diskon 2% dan barang B 50 unit. Kemudian, masukkan tanggal transaksi dan syarat pembayaran. Lalu klik simpan karena transaksi ini merupakan penjualan kredit. Selanjutnya akan muncul peringatan ya. Klik ya dan faktur telah selesai berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial membuat transaksi penjualan secara tunai. Pertama, pada menu Home Akurat Lite, pilih penjualan. Setelah itu, klik icon plus, lalu akan muncul gambar seperti gambar kedua. Lalu pilih barang yang akan dijual kepada pelanggan. Di soal barang B dan barang D, kita pilih saja barang tersebut. Lalu selanjutnya kita pilih gudang dan pelanggan yang akan kita tuju. Gudangnya gudang utama dan pelanggannya pelanggan PT Stekom. Akan muncul gambar seperti gambar 3 dan 4. Jika sudah, kita klik barang, lalu akan muncul gambar seperti pada gambar kelima. Lalu kita akan mengganti tanggal terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik tombol panah ke atas, lalu akan muncul gambar seperti pada gambar ke-6, dan kita ganti tanggal sesuai dengan soal. Di soal itu tanggal 14 Mei 2013. Karena ini tunai, jadi kita ganti cara pembayaran yaitu tunai saat pengantaran atau COD. Dan tidak lupa catatan kita tambahkan yaitu penjualan tunai. Jika sudah, kita klik lagi tanda panahnya, lalu kita akan mengganti jumlah barang yang akan dijual ke pelanggan. Kita ganti sesuai dengan soal yaitu barang D dan barang B, barang D 35 dan barang B 25. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik bayar. Selanjutnya akan muncul gambar seperti pada gambar 8, lalu kita tambahkan catatan yaitu penjualan tunai. Kalau sudah, klik bayar, lalu akan muncul gambar seperti pada gambar 9, maka transaksi sukses berhasil dibuat dan dibayarkan. Selanjutnya, membuat transaksi retur penjualan, kalian klik tombol 3 garis pojok kiri, kalian pilih ke retur penjualan. Setelah itu pada gambar 2, kalian klik icon plus. Pada gambar 3, kalian isikan nama pelanggan, tanggal, dan pilih gudang. Selanjutnya, kalian klik lanjut. Kemudian kalian klik tambah barang sesuai pada soal. Kemudian kalian isikan 5 unit barang, kalian klik OK. Pada bagian gambar 6, kalian catatan tulis retur penjualan, kemudian kalian klik kembalikan. Pada gambar 7, kalian isikan sesuai soal, karena ini tunai dan dikirim melalui kas, dengan nilai 40.000 dan catatan tetap retur penjualan. Setelah itu kalian klik kembalikan, kemudian akan ada notifikasi, kalian klik OK. Tata cara pembuatan pelunasan transaksi piutang. Yang pertama yaitu pada menu Home, lalu kita klik penjualan, lalu akan muncul menu faktur penjualan, lalu kita klik piutang, lalu kita klik nama PT, semisal PT Stekom, kita klik PT Stekom, lalu akan muncul menu piutang. Lalu kita beri tanda checklist pada nominal 300.000, lalu terima uang. Setelah menerima uang, akan muncul menu terima uang, lalu kita isikan saldo, yaitu menggunakan kas, dengan nominal 300.000, metode pembayaran yaitu metode tunai, apabila transfer kita klik transfer, apabila tunai kita klik tunai, lalu isikan catatan, yaitu pelunasan piutang, lalu terima. Nanti akan muncul
tampilan sukses, lalu kita klik OK. Sudah selesai. Selanjutnya, transaksi penerimaan lewat bank pada tanggal 3 Mei, yaitu menyetorkan uang ke bank sebesar 2 juta rupiah dari pemilik usaha atas transaksi di luar non-penjualan berupa pendapatan di luar usaha. Cara penyelesaiannya yaitu klik menu utama, lalu pilih menu kas atau bank sesuai soal, lalu klik titik 3 di sudut kanan atas, sehingga akan muncul beberapa opsi, yaitu transfer, bayar biaya, penerimaan non-penjualan, penyesuaian saldo, saldo awal, dan prive atau dividen. Kita pilih yang penerimaan non-penjualan. Langkah selanjutnya yaitu akan muncul terima non-penjualan. Isikan informasi sesuai dengan soal. Setelah itu, jika transaksi sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Lalu klik OK dan selesai. Selanjutnya, transaksi biaya. Kalian klik menu pada biaya, klik icon plus, kemudian pada gambar 3, kalian isikan data sesuai soal. Mulai dari kategori biaya, dari kas atau bank, kemudian tanggal, kemudian nominal, dan catatan. Setelah itu kalian klik simpan, kemudian akan muncul notifikasi, kalian klik OK. Selanjutnya, cara menampilkan laporan laba rugi, kalian klik ke menu laporan, kemudian pada gambar 2 kalian pilih laba rugi, pada gambar 3 kalian jangan lupa untuk mengatur tanggal mulainya transaksi sampai berakhirnya transaksi. Di sini dari 1 Mei 2013 sampai 31 Desember 2013 dan laba bersihnya senilai 428.750. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menampilkan neraca. Pada menu Home, klik laporan, lalu pilih neraca, lalu akan muncul tampilan pada gambar, lalu pilih klik titik 3, lalu akan muncul tanggal, lalu sesuaikan tanggal pada soal. Setelah itu akan muncul hasil neraca yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menampilkan laporan penjualan. Pada menu Home, kita klik laporan, lalu akan muncul tampilan laporan, lalu kita pilih menu penjualan, lalu akan muncul tampilan laporan penjualan, lalu kita klik titik 3 pada kanan atas, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita atur tanggal, mulai dari 1 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Maka akan muncul uang yang akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menampilkan laporan biaya. Pada menu Home, klik laporan, lalu pilih biaya, lalu akan muncul tampilan laporan biaya, lalu klik titik 3 pada kanan atas, lalu atur tanggal, setelah itu akan muncul biaya-biaya yang ingin ditampilkan. Sekian tutorial dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga tutorial ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.